penambahan fasilitas kipas angin sangat diharapkan guna menunjang kenyamanan siswa dan guru dalam melakukan proses KPM di dalam kelas. Kalaupun untuk dikembangkan ke atas juga dananya lebih besar. Para siswa-siswi di Selasam merasa sekolah perlu untuk melakukan penambahan lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman. Kembali lagi di acara Talkshow Reparasi 2024 di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang mengenai aspirasi apa nih? Jadi teman-teman, kami mengundang Bapak Agus Hidayat SEI MPD selaku Bakal Sarana, Prasarana dan Humas SMA Negeri 1 Pasuruan. Baik teman-teman, telah ada di sini bersama kami Bapak Agus Hidayat SSI MPD selaku Wakasarana, Prasarana dan Humas SMA Negeri 1 Pasuruan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, baik semua ya. Mohon maaf Bapak mengganggu waktu kesibukannya dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Talkshow Reparasi 2024 ini. Ya. Hai teman-teman, bagi yang belum tahu, Pak Agus ini ialah salah satu pihak yang berpengaruh dalam perkembangan fasilitas di SMA Negeri 1 Pasuruan. Baik Bapak, saya izin menjelaskan kembali mengenai maksud tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini Bapak, kami akan membahas mengenai aspirasi dari warga SMA Negeri 1 Pasuruan yang tertuju kepada Bapak selaku Bakal Sarana Prasarana dan Humas. Baik Bapak. Kita langsung saja masuk di aspirasi pertama Pak ya. Silakan. Mengenai aspirasi poin pertama, konsentrasi terpecah karena suara bising proyek. Tidak dipungkiri bahwa dalam belajar dibutuhkan suasana yang tenang agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Namun, beberapa waktu terakhir konsentrasi siswa sedikit terpecah karena adanya suara bising proyek di sebelah sekolah saat jam KPM berlangsung. Sebab itu, diharapkan dengan sangat adanya sebuah solusi untuk mengurangi kebisingan akibat proyek yang tersebut agar tidak mengganggu konsentrasi siswa dalam melaksanakan proses KPM. Mengenai aspirasi yang pertama ini Bapak, bagaimana tanggapan dari Bapak? Baik, terima kasih. Kalau tentang proyek kemarin itu sebenarnya tidak hanya siswa yang terganggu, guru pun juga terganggu. Tapi kemarin itu yang adakan proyek baru izin atau baru minta izin ke sekolah itu setelah hari ketiga. Beliau minta izin, mohon maaf kalau sekiranya nanti mengganggu, dan hal ini juga karena keterbatasan waktu beliau. Kalau nggak dikerjakan pagi maka tidak akan selesai kalau mengandalkan hanya waktu malam saja. Yang penting mereka sudah izin walaupun terlambat, dan mereka juga sangat sangat prihatin karena sudah mengganggu. Makanya beliau datang ke SMA 1 untuk minta izin agar bisa dimengerti karena tidak lama. Dan mungkin waktu pembangunannya nanti hanya juga bisingnya nanti juga untuk fondasi paling maksimal semingguan. Ya, kita harus maklumi juga karena SMA 1 ini kebetulan ya pas letaknya di dekat jalan raya dan rumah warga sekitar. Jadi kalau ada pembangunan ya kita maklumi dulu. Kalaupun kita pindah, ada 6 kelas lebih ruangannya itu yang nggak ada. Nah, nanti yang satu pindah, yang lain minta pindah, kita susah untuk mengatur ruangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman, memang ada beberapa faktor dari pihak-pihak yang bersangkutan mengenai momen-momen tersebut.
Baik, langsung saja melanjutkan aspirasi yang berikutnya ya Bapak, mengenai perbaikan fasilitas kelas seperti kursi, meja, speaker, dan proyektor. Dalam mendukung proses belajar mengajar, siswa beberapa fasilitas disediakan demi menunjang KPM yang berlangsung. Namun, beberapa fasilitas membutuhkan pengecekan dan perawatan berkala karena telah mengalami penurunan fungsi. Beberapa di antaranya adalah meja dan kursi yang sudah mulai mengalami kerusakan, sehingga tidak nyaman apabila digunakan, speaker yang kurang terdengar jelas, dan warna proyektor yang kurang tajam. Dengan adanya upgrading berupa beberapa fasilitas tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas KBM yang berlangsung di setiap kelasnya. Mengenai aspirasi yang kedua ini, bagaimana tanggapan dari Bapak Sri? Untuk yang pertama tentang meja kursi, itu dari kepala sekolah sudah mengerjakan satu rombel satu kelas yang bisa diganti, dan targetnya beliau atau programnya beliau kalau bisa hanya setiap 1 tahun sekali bisanya untuk mengganti meja kursi yang sudah rusak. Tapi kemarin di sarana itu sudah kami siasati dulu sebelum ada penggantian karena keterbatasan dana. Kami mensiasati untuk memperbaiki. Jadi sebagian sudah bisa dilihat hasilnya ada di kelas, dan masih tersisa di depannya lab komputer 1 itu masih bisa digunakan karena sudah diperbaiki. Kalau untuk LCD ini aspirasinya kapan saya kurang tahu, karena LCD itu sejak awal liburan kami sudah mengganti semua, tiap kelas itu sudah diganti yang baru. Walaupun nanti ada kerusakan biasanya itu kabel. Nah, tolong juga murid-murid itu juga bisa merawat, jadi tidak asal memakai ya. Jadi kita memfasilitasi, tapi siswa juga harus bisa menjaga dan merawatnya. Kemudian apalagi speaker. Untuk speaker itu sudah lama rencana saya untuk memperbaiki, tapi karena passionnya atau orangnya yang dulu memperbaiki itu kami hubungi tidak terhubung kembali, ternyata beliaunya sudah meninggal. Jadi kami ingin cari tukang servis lain yang khusus dari speakernya itu. Kami sudah nyoba tapi belum ketemu. Mungkin kalau sudah ketemu orangnya yang ahli di bidangnya, mungkin saya akan memperbaikinya di situ. Jadi tinggal menunggu waktu untuk mencari. Saya juga akan berusaha dari beberapa guru juga dulu sudah menyarankan, tapi ya itu belum fix, belum ada yang sesuai. Karena kalau mengganti dengan tukang baru atau tukang reparasi yang baru, biasanya tidak tahu selahnya, tidak tahu kabel-kabel urutannya, sehingga kalau diperbaiki kadang lama. Lebih baik saya mencari yang dulu pernah ke sini itu dari saya. Ada lagi itu Bapak. Iya. Semoga bisa ada nanti untuk itu Pak ya, Ya. servis berikutnya Pak ya. Langsung saja kita masuki aspirasi yang berikutnya Pak, mengenai penambahan jumlah kipas angin. Saat musim kemarau melanda, suhu tertinggi rata-rata harian pasukan dapat mencapai suhu di atas 30 derajat Celcius. Hal tersebut menyebabkan suasana di dalam kelas menjadi sangat gerah dan mengurangi kenyamanan dalam belajar di kelas. Penambahan fasilitas kipas angin sangat diharapkan guna menunjang kenyamanan siswa dan guru dalam melakukan proses KPM di dalam kelas. Bagaimana tanggapan dari Bapak mengenai aspirasi yang ketiga ini? Itu pun juga kipas angin dulu sebenarnya sudah ada 3 tiap kelas, tapi karena kondisi dari SMA 1 itu memang terlalu panas, terus pemakaiannya juga over, biasanya cepat rusak. Nah, kemarin waktu
sebenarnya saya waktu liburan sudah mau mengganti, sudah minta sebelum liburan pun sudah minta ke sekolah, khususnya di bendahara, untuk membelikan kipasnya, tetapi karena dananya itu juga sangat terbatas, itu baru diajukan tahun ini, ya. Itu pun juga dana bosnya belum turun. Jadi harap dimaklumi juga, dana dari pemerintah itu tidak hanya untuk sarana prasarana, yang lebih besar itu penggunaannya untuk kesiswaan. Jadi sarana itu istilahnya hanya untuk sisanya untuk dari kegiatan yang lain yang bisa digunakan. Nah, kemarin saya sudah komunikasi lagi kapan turunnya. Kalau turun, saya sudah ngajukan membelikan kipas angin itu sejumlah 60 kipas angin, dan tiap kelas itu kemungkinan ditambah 2 kalau dapat 60. Nah, kalaupun nanti belum turun juga, yang harusnya itu Juli turun dan 15, sampai sekarang belum. Siswa juga bisa mensiasati sendiri sebenarnya. Itu bisa dalam satu kelas bisa urunan untuk membeli itu, atau yang bagi temannya yang kemampuan ekonominya lebih di atas rata-rata, itu biasanya juga membantu. Seperti kakak-kakak tingkat modul itu juga ada yang membawa sendiri. Walaupun nanti kalau naik kelas, ya boleh, saya tidak memaksa dibawa lagi ke kelas berikutnya, atau lulus pun kamu kalau mau dibawa ke rumah ya silakan, kalau miliknya pribadi. Kita sekolah tidak memaksa untuk memberikan ke adik tingkatnya. Itu yang bisa saya sampaikan itu. Ya, satu poinnya keterbatasan dananya itu. Baik, memang ada kendala dalam anggaran itu ya Bapak, tapi akan dipertimbangkan kembali mengenai kipas ini, dan juga sudah ada solusi dari Bapak Agus sendiri. Baik. Masuki aspirasi yang keempat Bapak, yakni mengenai perbaikan sumber air di SMA Negeri 1 Pasuruan. Air yang ada di tiap kamar mandi, wastafel, dan juga musola SMA Negeri 1 Pasuruan masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Misal contohnya seperti permasalahannya yakni air yang terkadang mati, serta air yang keruh, gelumut, dan licin. Mengenai poin keempat ini, bagaimana tanggapan dari Bapak? Untuk di musola air yang licin, memang saya pernah berbicara atau diskusi dengan yang ngebor sumur itu. Kondisi wilayah SMA 1 ke utara, ya kondisinya itu adalah airnya itu kurang bagus satu, atau ciri-cirinya nanti airnya bagus enggak. Kemarin saya diberitahu bahwa kalau dibor, ya nanti tanahnya itu mengandung keong, atau kata lainnya keong itu apa? Mengandung keong, ya kulitnya kerang, ya itu pasti berapapun dalamnya airnya akan licin, minimal itu. Bersih sih bersih, cuma kayak ada minyaknya, kayak ya seperti yang sekalian sampaikan, licin. Itu ciri-ciri kalau nanti waktu pengeboran ternyata tanah yang diambil ke atas itu mengandung kulitnya kerang. Jadi saya kemarin baru 6 bulanan, kurang lebih 6 bulan lagi, ya 6 bulanan itu saya ngebor lagi di situ, ternyata juga sama posisinya. Nah, kesimpulannya dari tukang bornya itu, untuk air SMA 1 lagi ke utara, itu airnya memang licin. Itu bisa sebenarnya membuat licinnya agak berkurang. Satu, caranya harus dikeluarkan terus, tapi membutuhkan waktu yang lama. Saya pernah di sekolah lain itu dulu juga licin, di musolanya itu airnya licin semua, mulai 2009
saya sampai 2014, 2018an kemarin atau 2019 main ke sana sudah agak berkurang. Jadi waktunya emang lama. Kalau tiap hari dikeluarkan terus, sebenarnya itu lebih cepat sebenarnya. Karena di sini pakai tandon, ya mengeluarkannya sebagian kan di tandon, akhirnya tidak keluar terus, hanya sebagian saja. Jadi butuh proses seperti yang di mana itu kamar mandinya pojok bawah sama atas itu airnya nggak begitu licin karena sudah lama dipakai. Jadi kalau yang di musola itu kan baru, belum lama, lebih lama yang di pojok itu. Itu apa lagi tadi? Keruh. Nah, yang keruh itu memang yang baru. Makanya sebenarnya prinsipnya sumur itu kan kalau nggak membuat sumur jarang dipakai, maka airnya akan jelek. Tapi kalau sering dipakai, dia akan bersih. Karena kemarin saya membuat sumur barunya untuk kamar mandi baru itu adalah waktu bulan Juni nggak salah itu. Ya baru, memang awalnya keruh karena pasirnya masih ikut kesedot. Tapi lama kelamaan kalau sudah sering dipakai, sebenarnya kalau sudah sering dipakai itu akhirnya akan bersih sendiri. Mungkin itu. Itu Pak ya, atas tanggapan dari Bapak sendiri. Terima kasih Bapak atas tanggapan aspirasi yang keempat ini. Kita langsung saja memasuki aspirasi yang berikutnya Pak. Mengenai peningkatan fasilitas kamar mandi. Kamar mandi merupakan salah satu fasilitas yang tergolong dalam kategori kebutuhan esensial karena hampir setiap hari digunakan oleh seluruh warga sekolah. Sebab itu, diharapkan adanya peningkatan fasilitas penunjang berupa penyediaan gabungan, penyediaan sabun, perbaikan kunci pintu kamar mandi, dan penutup di atas dinding kamar mandi guna menunjang kenyamanan serta meningkatkan kebersihan kamar mandi tersebut. Selain menunjang kenyamanan dan kebersihan, hal tersebut diperlukan guna menjaga privasi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini tambahkan Pak, menurut pengalaman saya pribadi di kamar mandi laki-laki ini, Pak. Waktu saya ganti baju ke seragam, dari seragam olahraga ke seragam sekolah, untuk saya menaruh baju seragam olahraga itu susah Pak, karena kan tidak ada gantungannya di kamar mandi laki-laki. Juga pengunci pintu di kamar mandi laki-laki itu rusak atau tidak bisa ditutup gitu loh Pak. Jadi pohon tanggapi secara langsung. Baik, untuk fasilitas kamar mandi semuanya bertahap ya, karena kemarin itu baru rehab semua ya. Jadi harapannya saya sendiri juga sudah minta ke bendara yang kemarin sudah untuk gantungan itu, gantungan baju itu yang di perempuan insya Allah sudah ada. Tinggal kemarin saya sudah minta lagi untuk sabun cuci tangannya itu. Dan kalau yang di laki-laki itu kamar mandi bawah atau atas? Yang bawah itu kan baru sebenarnya, belum ada 3 bulanan. Kalaupun rusak, makanya sekali lagi ya, walaupun fasilitasnya itu nanti saya perbagi semua, kalau siswanya sendiri, muridnya sendiri itu tidak bisa menjaga, ya akhirnya akan tetap rusak terus. Ya, saya juga berharap ada timbal balik dari siswanya. Kalau sudah diperbaiki ya tolong dijaga, tolong dirawat. Pintu itu baru ya, saya belikan yang agak lebih bagus, karena yang atas pintunya yang sebenarnya dulu juga baru diganti itu sudah pegangannya sudah nggak ada. Saya yakin itu karena kalau nutupnya bagus, tidak asal nutup ya kemungkinan bisa terawat. Tapi kalau memang sengaja memang ditutup dengan keras-keras, apalagi pintunya dari PVC, ya nggak akan tahan. Dulu sebelum saya sudah sebagai sapra saya sudah bilang kalau pintunya pakai plastik atau PVC nggak akan tahan ya. Ternyata benar.
Jadi harapannya tetap sekali lagi fasilitas sekolah juga akan diperbaiki, tapi tolong juga siswa dan siswinya itu juga menjaga. Kalau untuk atap, tujuannya kemarin itu memang biar tidak ada apa ya, hawanya itu biar bisa langsung keluar, tidak terendam di dalam kamar mandi. Kalau tertutup semua akhirnya terendam di kamar mandi, nanti yang baru keluar terus ada yang masuk, biasanya tidak mau karena Baunya tidak enak. baunya yang nggak enak, kadang tidak disiram dan sebagainya. Itu antisipasinya seperti itu. Walaupun nanti kurang tinggi, kemungkinan bisa kalau dari saya pribadi nanti bisa saya tinggikan, tetap terbuka harapannya. Karena tujuannya ya biar baunya tidak pengap dan bau-bau nggak enak itu tidak mengendap di situ. Iya Pak, soalnya takutnya kalau ini kamar mandi laki-laki itu ada bolongan yang cukup besar, itu takut digaili Pak. Jadi misal di videoin Pak, atau minta dilempari air Pak, gitu, Pak. Oh ya, jangan itu. Dan demikian sebelum ke kamar mandi di luarnya itu kan sudah kami pasangi CCTV. Jadi kalau ada yang jahil kemungkinan bisa terekspos di situ. Dan saya tekankan CCTV-nya tidak sampai ke kamar mandinya ya, tidak di dalam kamar mandi, hanya di luar. Yang siapa yang masuk, siapa yang keluar itu aja. Untuk menjaga privasi, dan sekolah pun juga ingin menjaga siapa saja yang keluar masuk situ biar tidak ada kejadian yang tidak inginkan. Takutnya seperti itu. Makanya kami memasang di luar untuk memantau yang masuk itu benar-benar sejenis sama tidak saja. Baik Kak, berarti mengenai fasilitas kamar mandi ini juga didukung oleh ketertiban dari masing-masing siswa ya? Baik Bapak, langsung saja memasuki aspirasi yang keenam mengenai fasilitas ekstrakurikuler. Sebagai bagian dari unit pengembangan bakat dan minat siswa, adanya fasilitas penunjang yang baik sangat diharapkan guna memaksimalkan potensi siswa yang ada. Sebab itu, diharapkan adanya peningkatan fasilitas, perbaikan gawang yang sudah rusak, tiang net yang sudah usang dan berkarat, penambahan bola voli dan juga bola basket yang tergolong masih sedikit. Mengenai fasilitas ekstrakurikuler ini Bapak, bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri? Kalau fasilitas ekskul itu harusnya tentang bola dan sebagainya itu berada di kesiswaan. Kalau di Saprasnya itu dulu waktu gawangnya itu sudah mulai mereka, itu saya sudah bilang ke sekolah, ini harusnya ada perbaikan. Tapi ya sekali lagi ya terkendala, waktu itu tetap terkendala dari dananya belum ada. Dan yang penting saya sudah bicara, sudah mengusulkan, dan ini yang terakhir kemarin sudah saya usulkan kembali, juga dijanjikan kalau dananya turun nanti bisa diperbaiki untuk gawang. Kalau tentang alat-alat olahraganya itu biasanya yang mengajukan adalah guru olahraga sama kesiswaan untuk ekskulnya. Kemudian apalagi tadi? Ya, itu harusnya dari kesiswaan. Cuma kemarin saya sudah membantu untuk membicarakan ke bendara. Dan kalau ekskul, harusnya kalau ekskul basket yang saya tahu, yang saya pernah ikut di sekolah lain dulu di SMP itu, yang ekskul itu seharusnya tiap anak yang ikut harusnya bawa sendiri, sehingga waktu dia tidak bermain di ekskulnya, bermain sendiri, bisa main ke sekolahan sendiri, pakai bolanya sendiri. Dan untuk fasilitas yang lain itu, kita SMA 1 itu terkendala dengan luasnya. Kita mau membangun tempat untuk ekskulnya, itu yang
tidak ada tanah kosongnya. Jadi sudah mentok sampai seperti ini. Kalaupun untuk dikembangkan ke atas juga dananya lebih besar. Mungkin nanti solusi saya akan sebagai Sabras dan Humasnya nanti akan berusaha untuk mencari selain dari dana pemerintah, bisa juga nanti saya akan buat proposal untuk mencari dari alumninya itu biasanya sangat membantu beliau. Mungkin itu. Berikut Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapan aspirasi yang keenam. Saja kita masuki aspirasi yang terus ini Pak, mengenai perbaikan asbes. Semakin tua umur bangunan, maka daya tahannya pun akan ikut lemah seperjalannya Pak. Sebab itu dibutuhkan perawatan berkala pada bangunan sekolah. Di beberapa titik kelas terdapat atap asbes yang mulai ringkih dan rapuh, sehingga berpotensi untuk membahayakan siswa di dalamnya apabila tidak mendapatkan perbaikan dengan segera. Sebab itu, diharapkan ada perawatan untuk atap asbes yang mulai ringkih tersebut. Izin menambahkan juga Pak, untuk asbes yang mulai ringkih ini terdapat di kelas 11.2. Baik, yang di kelas 11.2 itu sebenarnya bukan ringkih. Itu sebenarnya dulu itu proyeknya dari Dinas Provinsi Jatim, bukan sekolah yang membangun. Yang namanya proyek ya seperti itu, dia bahannya harusnya bagus, kadang dikasih yang kurang bagus. Kita tidak bisa buat apa-apa karena kita yang menyarankan tempatnya mana aja yang harus dirombak. Dan kemarin kalau saya lihat sebenarnya itu kurang, pakunya aja yang kurang banyak. Itu masih kuat sebenarnya. Hanya aja waktu pemasangan agak nakalnya ya di situ. Harusnya diberi paku 10, tapi di situ hanya dikasih 5, sehingga ada yang nggak ke paku, akhirnya mereka ke bawah. Insya Allah itu masih kuat. Hanya saja nanti kalau ada waktunya, saya sudah berusaha untuk, sudah berkeinginan untuk menambahkan pakunya itu. Mungkin itu. Waktu itu sebenarnya saya sudah tahu sebelum 4 bulanan yang lalu. Dan yang rekan itu karena juga catnya atau kalsiumnya itu yang kurang, sehingga waktu ada pemuaian dia ketekan akhirnya jatuh. Nah, nanti kami akan mengusahakan biar lebih baik lagi nanti dari proyek pemerintahnya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Berarti apakah ada perbaikan mengenai asbes yang ringkih ini dalam paku? Kalau perbaikannya saya nunggu, ya itu tadi, nunggu dananya ada nggak. Itu kalau nanti ada dananya ya kita perbaiki, kalau belum ya sudah nunggu dulu, tapi masih bisa, masih layak itu, Aman Pak. masih aman. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Memasuki aspirasi yang ke-8 Bapak mengenai perawatan laboratorium biologi. Selain melakukan KBM di dalam kelas, biasanya beberapa mata pelajaran akan melangsungkan proses pembelajaran pada ruang laboratorium. Salah satu mata pelajaran yang melangsungkan pembelajaran di laboratorium adalah mata pelajaran biologi. Guna meningkatkan kenyamanan dan menjaga fasilitas yang telah ada di dalam laboratorium biologi, diharapkan untuk dapat adanya perhatian dan pembersihan berkala pada fasilitas laboratorium biologi karena dirasa perlu adanya perawatan lebih lanjut. Mengenai perawatan laboratorium biologi Bapak, bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri? Lab itu harusnya ke kepala lab, bukan ke sarana, karena semuanya sudah ada tupoksinya masing-masing, jadi bukan kewenangan saya untuk menjawab. Harusnya tanyakan ke kepala labnya. Hanya saya sudah menggerakkan dari yang bagian kebersihan, ya silakan nanti bisa dicek kembali. Untuk kenyamanan dan perawatannya itu
berada di tanggung jawabnya kepala lab dan guru yang pengajar untuk prakteknya itu. Harusnya dari situ, bukan kewenangan saya. Baik, Pak, terima kasih atas tanggapan. Kita langsung saja memasuki aspirasi yang ke-9 mengenai keluasan dan pemisahan tempat sholat. Jam KPM aktif dilaksanakan mulai dari jam 06.45 hingga pukul 15.00. Di sela-sela jam tersebut, warga sekolah yang mayoritas muslim harus melaksanakan baca sholat dulu. dikatakan jam istirahat yang bersamaan dan dengan durasi yang tidak begitu lama akan menyebabkan kepadatan di area musola dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengantri guna bergantian menjalankan sholat. Berangkat akan bersolat tersebut, diharapkan adanya pemisahan tempat sholat bagi siswa putra dan putri selain bertempat di musola. Dengan hal ini diharapkan adanya solusi pengurangan kepadatan agar dapat para siswa-siswi tidak lama menunggu antrian di musola dan tidak terlambat memasuki kelas. Bagaimana tanggapan dari Bapak? Baik, untuk area tempat sholat itu sudah tahun 2021 kemarin itu sudah saya pisah sebenarnya. Yang laki itu di aula, yang perempuan di musola. Dan itu sudah digerakkan sudah dipasrahkan sama anak ekskul relanya itu. Harusnya tanggung jawabnya ini adalah di rela. Karena kami sudah menyediakan, sudah mencerahkan kalau laki itu mulai 2021 dulu itu sudah ada di aulanya. Ya, dan tempat wudhunya yang ada dekat kolamnya itu. Jadi tolong dikoordinasikan lagi dengan anak rela. Ya, kami sudah menyiapkan dari dulu. Dan karpetnya pun masih ada di sini sebenarnya. Harusnya yang menggerakkan bukan Sampras tapi ekskul rela sama yang berkepentingan di situ. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi mungkin ini akan dipertimbangkan kembali oleh ekstrakurikuler rela ya Pak ya. Baik Bapak, memasuki aspirasi selanjutnya mengenai fasilitas Sanggar Pramuka. Terkait Sanggar Pramuka diperlukan adanya ruang yang cukup, perawatan yang rutin, serta perbaikan. Dan guna menunjang kegiatan pramuka, diperlukan adanya penambahan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pramuka yang lebih baik lagi. Mengenai aspirasi fasilitas Sanggar Pramuka, bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri? Ya, itu tadi karena keterbatasan lahan dari SMA 1 ya. Di sini yang diprioritaskan itu hanya sementara ya hanya OSIS sebenarnya. Karena kegiatannya sangat urgent dan banyak untuk kepentingan sekolah. Untuk ekskul yang lain, harapan saya bisa moving. Jadi kalau ada tempat yang sedikit itu bisa hanya digunakan untuk tempat barangnya. Nanti kalau ada acara atau kegiatan bisa menggunakan di aula, bisa menggunakan atasnya kantin. Itu saya sudah menyampaikan. Kalau kegiatan rapat dan sebagainya di tempatnya pramuka ya nggak cukup karena keterbatasan dari lahan SMA 1 itu pun mentok sudah tidak ada lagi. Kemarin saya ada sedikit yang di depan itu timurnya perpustakaan itu kami akan menggunakan untuk toilet sebenarnya karena yang lebih urgent itu toiletnya itu sebenarnya kurang kalau dilihat dari kuantitasnya dibanding dengan banyaknya siswa dan siswi itu. Mungkin itu. Jadi keharapannya tempat yang pungil itu ya gunakan aja untuk alat peralatannya dan fasilitas untuk pramuka itu koordinasikan dengan pembinanya dulu, baru ke sarana, baru nanti saya sampaikan ke kepala sekolah. Ini itu dulu ya. Begitu Bapak ya. Terima kasih tanggapan dari Bapak mengenai poin aspirasi yang ke-10. Langsung saja memasuki poin aspirasi yang ke-11 mengenai penambahan titik penempatan wastafel. Sebagai salah satu sumber sanitasi, wastafel dirasa sangat penting dan esensial guna menjaga kebersihan warga sekolah.
Sebab itu, diharapkan adanya penambahan titik penempatan wastafel, utamanya di bagian lantai atas yang masih sangat minim dan sulit untuk dijangkau. Bagaimana Bapak mengenai aspirasi yang ke-11? Kalau wastafel untuk lantai atas itu ya susah, karena lantainya sudah habis untuk jalan dan kelas. Kalaupun nanti dikasih wastafel, nanti saya upayakan kemungkinan bisa ndaknya, karena harus menggantung. Ya, kalau rencana saya menggantung seperti itu, dan kelihatannya ya agak riskan nanti kalau modelnya menggantung. Tapi itu bisa jadi masukan untuk saya ke depannya, gimana nanti caranya biar di atas itu lantai 2 itu bisa dikasih wastafel. Minimal itu kalau pojok 10/7 itu sebenarnya bisa saya buang nanti langsung ke gentengnya, itu bisa, kemungkinannya di situ. Ya baik, masukannya bagus nanti untuk yang atas ya. Jadi berarti memang ada beberapa faktor yang memungkinkan untuk tidak diadakannya wastafel di lantai atas ya, ya. tapi akan dipertimbangkan kembali oleh Bapak Sidis. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mengenai aspirasi selanjutnya yang ke-12, pemangkasan pohon di area ring basket. Diharapkan pohon dapat ditebang atau dirapikan agar tidak mengganggu berjalannya ekstrakurikuler basket karena menutupi area syuting. Mengenai pemangkasan pohon di area ring basket, bagaimana tanggapan dari Bapak Lusmi? Kalian lihat apakah sudah masih menutupi apa enggak? Kalau sekiranya masih, ya kita akan pangkas lagi. Saya lihat kan sudah enggak ada. Cukup untuk passing di situ. Ya. Kebun rutin sebenarnya. Kalau di area khususnya yang dekatnya kantin itu, memang sengaja harus saya lebarkan. Salah satunya saya pangkas yang banyak. Tujuannya ya biar untuk area basketnya itu. Tapi sekarang bisa dilihat hal itu saya rasa sudah cukup. Ya. Baik, berarti memang sudah ada pertimbangan dari Tidak Bapak lanjut. Agus sendiri. Ya. Sudah teratasi ya Pak? Sudah selesai. Tetapi mungkin di basket yang sebelah selatan Bapak, yang menutupi area syuting. Karena kan terhalang dari daun-daun pohon. Di depan kelas umum. Baik, nanti saya lihat lagi, karena kemarin yang mengganggu itu sebenarnya yang ada di utara. Kalau selatan ini kan masih kena, untuk syutingnya itu masih bisa ya. Nanti kalaupun saya lihat lagi, kalau memang perlu dipangkas lagi, pangkas. Cuma efeknya nanti ya harus semuanya ada risiko. Kalau nanti kelasnya tambah panas, ya harus diterima. Karena tujuannya ada tanaman itu kan untuk meredam panasnya itu. Nah, seperti itu tadi ya, tambah panas sebenarnya. Jadi harus milih nanti resikonya. Kalau panas memang dipangkas, terlalu banyak terus panas ya harus diterima. Kalaupun ini masih bulan Agustus, bulan November, Desember itu sebenarnya panas-panasnya Pasuruan. Dan nanti dilihat, walaupun ada kipas 3 atau 4, ya tetap saja karena kondisi. Kalaupun mau dikasih AC itu yang sekolah tidak bisa karena biayanya tinggi dan untuk pembiayaan listriknya juga tinggi. Kalaupun kemarin dari wali murid ada yang nyumbang, ya silakan, kita bisa nerima. Dan terima, sekolah hanya bisa memfasilitasi listriknya. Tapi kalau tiap kelas dikasih AC, dananya ya nggak ada. Daripada untuk membeli AC semua terlalu tinggi, kan bisa untuk kegiatan yang lain gitu. Dan itu. Terima kasih atas tanggapannya. Langsung saja kita memasuki aspirasi yang berikutnya mengenai kebersihan sekolah. Salah satu indikator sekolah yang nyaman adalah lingkungannya yang bersih dan asri. Diharapkan adanya peningkatan pengawasan terhadap kebersihan sekolah, utamanya pada pojok utara lapangan, yang dirasa membutuhkan pengawasan lebih lanjut. Bagaimana tanggapan dari Bapak mengenai aspirasi yang berikut? Aspirasinya itu harusnya juga berimbang dari
sekolah maupun ke warganya. Setiap hari sebenarnya sudah ada pekerja yang bersihkan, hanya saja ya kalau sudah dibersihkan ya tolong juga dari siswa-siswinya itu kalau membuang sampah ya jangan sembarangan. Saya sering melihat sudah dibersihkan kemudian buang sampah seenaknya, jadi harus introspeksi juga dari siswa-siswinya itu, apalagi buangnya di taman banyak sekali. Harusnya sudah disediakan tempat sampah, tapi ya juga buangnya sembarangan. Ya tolong warga sekolah maupun siswa-siswinya itu juga harus sadar diri dulu ya. Fasilitas apapun kalau di siswa-siswi maupun warga sekolah yang lain belum sadar, ya akan cepat rusak dan kebersihannya juga kurang terjaga. Apalagi di dalamnya laci, meja tuh mesti banyak sekali. Kalau juga mumpung ada ini, kalau bisa tidak harus disuruh dari sekolah ya, dari kelasnya sendiri itu punya kegiatan rutin minimal seminggu sekali atau 1 bulan sekali, kelasnya itu dibersihkan sendiri tanpa harus ada komando dari sekolah. Saya melihat di kelas banyak sawang, banyak debu, terus kabel-kabel yang berantakan, harusnya itu di setting yang bagus biar membuat kenyamanan. Ya intinya sadar diri dulu. Kelas yang memakai kelas maupun siswa-siswi yang lain ya tolong juga harus punya kesadaran menjaga ketertiban sama merawat fasilitas yang ada, jangan malah dirusak ya. Ini tuh. Baik, terima kasih Bapak. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah setiap siswa juga harus ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kebersihan di sekolah ya Pak. Iya, siap. Baik Bapak, langsung saja memasuki aspirasi yang terakhir mengenai penambahan lantai tingkat dan perluasan area. Sehubungan dengan perkembangan kebutuhan fasilitas di sekolah, para siswa-siswi di Selasam merasa sekolah perlu untuk melakukan penambahan lantai tingkat pada gedung sekolah sebagai bentuk perluasan area sekolah. Salah satu area yang dirasa perlu adanya perluasan adalah musola, kantin sekolah, dan area parkir yang dirasa kurang dapat mengakomodir kebutuhan siswa. Mengenai aspirasi yang terakhir, bagaimana tanggapan dari Bapak? Baik. Informasi yang saya peroleh dari Waka Sarana Prasarana yang dulu, kalau SMA 1 dibuat 3 lantai, minimal 3 lantai itu ternyata kurang baik atau kurang layak, karena dulu waktu pembuatan pondasinya tidak sampai memikirkan untuk lantai 3, hanya untuk lantai 2. Apalagi gedungnya dekat dengan jalan yang kalau jalannya jalan biasa nggak masalah. Kalau jalannya di sini kan sering dipakai tonasenya sangat berat-berat, itu khawatirnya sering kena getaran ya cepat rusak. Itu informasi dari Wakasarana Prasarana yang dulu. Kemudian saya juga ya pernah nyinggung itu ke sekolah, apakah memang nanti bisa misalkan bisa untuk lantai 3 ya harus merombak lagi, merombak dari tiangnya itu, dan biayanya juga akan besar. Kita membuat rehab bangunan seperti ini minimal harus ada lantainya dulu kalau untuk tingkat. Jadi misal untuk di lantai tingkat 3 maka genteng itu sudah harus dicor dulu, baru pemerintah memberi dana untuk bangun dindingnya. Tapi pemerintah sekarang menurut kepala sekolah tidak bisa kalau dananya untuk ngecornya itu, yang bisa hanya
dinding dan fasilitas. Yang penting intinya ada alasnya dulu baru bisa membantu. Nah, kalaupun nanti kedepannya memang bisa, semisal bisa, ya kita harus cari dana lain untuk bisa menjadikan sebagai alas. Tuh. Keperluasan tanah pun juga nggak bisa. Kemarin saya sudah mentok, sudah berupaya sampai ke gubernur itu, tanah sebelah nggak bisa, belum ada tindak lanjut dari pemerintah Jawa Timurnya, sehingga baru kemarin yang punya sudah nggak, yang punya tanah itu sudah nunggu terlalu lama, tidak ada kepastian, ya akhirnya disewakan, kalau tidak salah dulu disewakan untuk komersial, sehingga kemarin agak terganggu dari situ. Dulu misalkan sampai bisa dibantu oleh pemerintah, ya tujuannya untuk parkir, untuk fasilitas ekskul dan seterusnya itu. Tapi kenyataan berkata lain, ya sudah kita terima. Ya, mungkin itu Bu. Hei Bapak, berarti mengenai aspirasi ini merupakan permasalahan umum yang terjadi di sekolah ini ya Bapak, dan memang adanya faktor hambatan tersebut tidak memungkinkan bahwa diberlakukannya adanya penambahan lantai tingkat dan juga perluasan area sekolah. Seperti itu ya. Betul. Baik Bapak, usai sudah aspirasi terakhir dibacakan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas berkenannya Bapak menanggapi seluruh aspirasi dari warga SMA Negeri Sugih Pasuruan kepada Wakasarana, Prasarana, dan Humas. Kami ucapkan terima kasih pula atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk menghadiri talk show reparasi kali ini. Nah teman-teman, itu tadi ialah kesaksian tanggapan dari Wakasarana, Prasarana, dan Humas mengenai aspirasi reparasi 2024. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan episode ini. Sampai jumpa di talk show reparasi episode berikutnya.